Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahmad Saifuddin SPD selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 18 Jakarta. Yang terhormat Ibu Khairul Bariyah MPD selaku Wakil Bidang Akademik. Yang terhormat Ibu Ira Hairani SE selaku Wakil Bidang Kesiswaan. Bapak, Ibu guru, staf, dan karyawan yang saya hormati, serta peserta didik hebat kelas 10, 11, 12 yang Ibu banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat limpahan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, hidayah, inayah serta nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam untuk kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kelak mendapatkan limpahan karunia di hari akhir, yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan kultum yang bertemakan Change Yourself, Change Your Future. Ubah dirimu, ubah masa depan. Oke, arti dari makna ubah dirimu, ubah masa depanmu. Apabila kalian mengubah diri kalian, insya Allah ke depannya, kalau mengubahnya ke arah yang lebih baik, insya Allah kalian akan mendapatkan masa depan yang cerah. Ya, mungkin kalau hari ini yang masih terlambat bangun kesiangan, ada di sini hari ini banyak. Oke, mudah-mudahan ke depannya ya, semoga kalian bisa merubah diri kalian ke arah yang lebih baik, bangun lebih pagi. Kemudian yang lalai akan tugasnya ya, sebagai sekolah misalkan mengerjakan tugas, mengerjakan PR, misalkan lalai, kalian harus lebih rajin lagi dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian yang malas, yang masih main game di rumah berkepanjangan ya, tolonglah ya, bisa membagi waktunya dengan sebaik-baiknya. Oke, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang targetnya besar dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Menurut kalian akan berhasil atau tidak? Barisan sebelah sana? Tidak, ya. Oke, seperti sindiran oleh Albert Einstein yang berbunyi, insanity is doing the same over and over again but expecting the different result. Artinya apa tuh? Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang kali, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Contohnya, misalkan setiap kalian belajar itu sistemnya SKS. SKS itu apa ya? Bukan, sistem kebut sejam, ya. Ayo, sistem kebut sejam. Kira-kira kalau setiap hari dilakukan, misalkan ada ujian setiap hari, ya, hasilnya akan maksimal atau tidak? Tidak, ya. Maka kita buat yang namanya planning, ya, dalam pembelajaran. Kita harus tahu target-target apa yang kita akan susun ke depannya untuk lebih baik lagi ke depannya. Sampai sini jelas? Oke. Yang kedua,
Allah sudah menerangkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaannya sendiri. Artinya apa? Masa depan kalian itu tidak akan berubah kalau kita sendiri itu tidak merubahnya. Betul atau tidak? Betul ya. Padahal perubahan itu tidak menunggu yang namanya sempurna, tidak menunggu namanya siap ya. Kalau menunggu sempurna, menunggu siap, kapan kita melakukannya? Ya. Mulailah dari hal-hal kecil. Contohnya ya, mengubah cara pikir atau mindset kalian. Ya, yang kedua apa? Mengubah kebiasaan. Ya, yang tadinya bangunnya terlambat, kesiangan, ubah ya. Bangun tepat waktu. Caranya gimana? Ya, kalian sendiri yang bisa menentukan. Pasang alarm yang baik ya. Misalkan azannya jam 4, bangun jam 4 kurang ya. Kemudian siap-siap ya. Oke. Kemudian apa lagi? Mengubah pilihan hidup ya, mengubah pilihan hidup. Karena siapa diri kita hari ini ya, itulah yang menentukan siapa kita di masa mendatang atau masa depan ya. Perubahan hal kecil tetapi terus-menerus akan menghasilkan perubahan yang besar ya, perubahan yang besar. Apalagi kita melakukannya dengan cara konsisten. Susah atau tidak? Iya, susah, berat, betul ya. Karena memang kalau mau merubah itu ya, itu akan sulit, akan melelahkan ya kan. Nah, gimana caranya? Caranya adalah motivasi diri kita sendiri ya, untuk menjadi yang lebih baik. Gak mau kan sindiran Albert Einstein tadi ya, terjadi kepada diri kalian sendiri? Jangan ya. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Allah melihat setiap perjuangan kita, sekecil apapun ya. Allah sendiri akan mempermudahkan jalan kamu sesuai dengan surat Al-Ankabut ayat 69 yang berfirman, dan orang-orang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi kalian tidak perlu takut ya untuk berubah ke arah yang lebih baik ya. Kalian ingin nggak hidup lebih baik? Ingin nggak? Coba yang ingin tunjuk tangan. Hidup lebih baik. Mana? Baru sekian persen ini. Nah, berarti oke. Yang kedua, rezeki yang lebih lapang, yang lebih banyak. Mau nggak rezeki yang lebih lapang? Mau. Siapa yang mau rezekinya lebih lapang? Tunjuk tangan, yang belakang belum ada tuh, tunjuk tangan. Oke, bagus. Kemudian masa depan yang cerah. Ya, kalian di sini selama 3 tahun, nantinya ke depannya untuk masa depan kalian yang lebih cerah, lebih gemilang ya. Jangan sampai ya masa depan kalian ya biasa-biasa aja ya. Kemudian marilah mulai dari memperbaiki diri. Dengan cara apa? Yang pertama, hal-hal kecil. Contohnya kita perbaiki iman kita, ya enggak? Perbaiki sholat kita, ya. Perbaiki akhlak kita, ya. Kalau ketiga-tiganya itu sudah baik, insya Allah, ya, segala sesuatunya ke depannya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Karena Allah sudah menjamin siapa yang bersungguh-sungguh, maka Allah akan bukakan jalan. Ubahlah dirimu, maka Allah akan mengubah takdirmu. Mari change ourselves so we can change our future. Mari rubah diri kita menjadi lebih baik
agar masa depan kita pun ikut berubah. Sebelum Ibu tutup dan akhiri kultum hari ini, Ibu ada sedikit pantun buat kalian. Cakep. Pergi ke pasar membeli pepaya. Pepayanya manis dibawa pulang. Jika ingin hidup bahagia, ayo berubah dari sekarang. Semangat untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.